Perkenalkan, nama saya Charles Putra Arsyadulain. Saya dari kelas tingkat 1A Gizi dari kelompok 10 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kami tentang epidemiologi deskriptif analitik. Definisi epidemiologi analitik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari distribusi penyakit menurut variabel orang, tempat, dan waktu. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran awal pola penyakit sehingga dapat menetapkan prioritas program pencegahan dan pengendalian. Tujuan lebih luasnya adalah menentukan besaran masalah kesehatan, misalnya prevalensi DBD, menjadi dasar hipotesis untuk penelitian analitik, lalu mengidentifikasi kelompok risiko tinggi. Penerapan dan sumber datanya. Contoh penerapannya adalah pemetaan kasus demam berdarah Dongwe atau DBD per RT RW untuk menentukan wilayah prioritas fogging atau penyuluhan. Jenis-jenis data yang digunakan seperti laporan puskesmas dan rumah sakit, lalu data sensus penduduk untuk menghitung insidensi dan prevalensi, lalu survei kesehatan nasional atau daerah, dan yang terakhir berupa catatan penting seperti kualitas data yang mempengaruhi akurasi interpretasi tren penyakit. Komponen-komponen epidemiologi deskriptif yang pertama ada orang, tempat, dan waktu. Untuk orang tergantung daripada usianya, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, faktor genetik, dan juga gaya hidup. Lalu untuk tempat seperti lokasi geografis, perbedaan urban rural, kualitas sanitasi, kepadatan hunian, dan juga iklim. Lalu yang terakhir waktu seperti tren jangka panjang, misalnya peningkatan kasus diabetes, pola musiman, influenza saat musim hujan, dan kejadian mendadak seperti wabah kolera. Definisi epidemiologi analitik dan juga pentingnya. Untuk definisinya sendiri adalah studi untuk menilai hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan penyakit. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi faktor risiko utama suatu penyakit, lalu menyediakan dasar ilmiah bagi kebijakan pencegahan dan pengendalian, menguji hipotesis yang muncul dari studi deskriptif, dan untuk nilai praktisnya adalah menentukan intervensi efektif, misalnya membuktikan hubungan merokok dengan kanker paru. Metode dan analisis dalam studi analitik. Dalam studi analitik sering menggunakan uji statistik regresi logistik, analisis survival, uji chi-square, dan sebagainya. Hasilnya dapat digunakan untuk menghitung relative risk atau odds ratio guna menilai kekuatan hubungan faktor risiko dengan penyakit. Jenis studi analitik yang pertama adalah studi cohort. Studi cohort lebih tepatnya, yang dimana mengikuti sekelompok orang berisiko dari awal untuk melihat kejadian penyakit, lalu cocok untuk penyakit dengan faktor risiko jelas. Dan yang ketiga, kelemahannya adalah memerlukan biaya dan waktu besar. Lalu studi yang kedua ada studi kasus kontrol, yang dimana studi ini membandingkan kelompok penderita kasus dan tidak sakit atau kontrol, efisiensi untuk penyakit langka atau periode laten panjang, dan untuk tantangan sendiri adalah kemungkinan bias ingatan. Lalu yang terakhir ada studi cross-seksional, yang adalah mengukur faktor risiko dan penyakit pada satu waktu tertentu, cepat, biayanya juga relatif murah, dan juga tidak dapat memastikan urutan sebab akibat. Perbedaan dan keterkaitan. Untuk aspeknya ada pertanyaan, fungsi, dan juga data. Jadi membedakan antara deskriptif dan analitik. Yang pertama di aspek pertanyaan, di bagian deskriptif apa, siapa, di mana, kapan. Sedangkan di bagian analitik mengapa dan bagaimana. Lalu fungsinya di bagian deskriptif menyusun hipotesis, sedangkan di bagian analitik menguji hipotesis. Di bagian aspek untuk aspek yang terakhir ada data. Di bagian deskriptif ada surveillance, laporan kasus,
Dan juga kalau di analitik adalah studi kohort, kasus kontrol, dan juga uji statistik. Jadi untuk kesimpulannya pada materi kami kali ini adalah epidemiologi deskriptif memberikan dasar pemahaman distribusi penyakit dan pola kejadian. Epidemiologi analitik menelusuri faktor risiko dan mekanisme sebab akibat. Kombinasi keduanya sangat penting untuk perencanaan program kesehatan dan pencegahan penyakit. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.